Setelah keluarganya dibunuh, Be yang bisu dan tuli melarikan diri ke dalam hutan. Di sana, ia dilatih oleh dukun misterius untuk menekan imajinasinya masa kecilnya dan merubahnya menjadi mesin pembunuh. Oke gengs, duduk santai, pegang camilan, karena yang mau kita bahas kali ini, nggak akan bikin kamu bisa duduk tenang. Suatu malam di dalam hutan, seorang bocah bernama Be keluar dari dalam lumpur. Namun seorang syaman, gurunya, segera menguburnya kembali untuk melanjutkan latihannya. Selama bertahun-tahun, Be menjalani latihan berat. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang dibunuh oleh Hilda van der Koe, seorang perempuan penguasa rezim. Dulunya, Be kecil mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Mina. Namun, rezim yang berkuasa memilih mereka untuk mengikuti The Chuling tahunan, yaitu eksekusi publik terhadap 12 pembangkang untuk menakut-nakuti rakyat. Be menyaksikan ibu dan adiknya ditembak mati oleh Hilda. Hingga dewasa, Be selalu mengalami halusinasi melihat Mina. Suatu hari, mereka pergi ke kota untuk menjual hasil pertanian. Di pasar, mereka menyaksikan pasukan rezim yang dipimpin suami Hilda, Glenn van der Koe, datang memilih 12 orang untuk dieksekusi. Seorang wanita berteriak sehingga Glenn menembaknya dan membuat warga marah. Para tentara kemudian membantai seluruh warga, hingga hanya tersisa 6 orang. Be mengejar Glenn dan bersembunyi di bagasi mobilnya, meski syaman melarangnya. Di sebuah gudang, Gideon memarahi Glenn karena menyebabkan pembantaian dan tidak mendapatkan cukup orang untuk Chuling. Melanie memarahi mereka berdua dan menyuruh menangkap 6 orang lagi. So he can be a good boy for me tonight at the culling. Isn't that right? Be keluar dari bagasi mobil. Namun, karena halusinasi Mina dia ketahuan. Glenn memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Be pun melawan. Di tengah pertarungan, dia bertemu Basho yang sedang dirantai-rantai. Be pun membebaskannya. Akhirnya, semua penjaga tewas di tangan Be. Glenn mencoba melarikan diri, tetapi Be dan Basho menangkapnya. Saat diinterogasi, Glenn mengaku Hilda mengadakan pesta di mansionnya setiap tahun sebelum Chuling dan menawarkan bantuan untuk menyelundupkan mereka masuk. Sayangnya, Basho menjatuhkan sebuah alat berat ke kepala Glenn yang membuatnya tewas. Basho lalu membawa Be ke markas pemberontak, namun tempat telah itu kosong. Mereka menemukan Benny yang masih hidup. Benny bercerita bahwa semua orang telah terbunuh, termasuk kekasih Basho. Mereka akhirnya memutuskan akan menyerang Hilda malam ini. I bet the plan will make sense when it happens. Mereka pergi ke Menshahn dan melumpuhkan beberapa penjaga dan menyamar sebagai koki. Mereka masuk ke dapur dan menghabisi semua yang ada di sana. Lanjut ke ruang makan, menemukan Hilda. Dalam satu gerakan cepat, Be memenggalnya. Namun, saat Be mengambil kepala itu, dia menyadari itu bukan Hilda. Dia tiba-tiba dikelilingi oleh penjaga dan Gideon. Ternyata dia telah mengatur jebakan untuk menangkap anggota pemberontak. Bau ingin melawan tetapi kalah jumlah dan kalah senjata. Now, drop the gun, or she'll drop. Gideon mundur, membiarkan Jun 27 mengurusnya.
Jun 27 dan Bu bertarung dengan sengit. Namun Bu lengah dan Jun 27 membuatnya tak sadarkan diri. My entire Bu terbangun dalam keadaan terikat di kursi. Jun 27 mulai memukulinya, memintanya untuk mengkhianati The Shaman. Namun tentu saja Bu menolak. Gideon yang berada di sana menceritakan bahwa Hilda adalah seorang paranoid karena takut pada The Shaman. Bertahun-tahun dia mengunci di bunkernya. Atas dasar itulah, dia membuat The Chuling untuk menyingkirkan para pembangkang. Hilda's a piece of shit, but so is he. Akhirnya Gideon menetapkan Bo sebagai peserta The Chuling. Bu diseret ke panggung, mereka mengikatnya dan memasang kalung leher beraliran listrik. Why did you get in my way? I don't know. Siaran dimulai, dan Hilda keluar untuk menjadi pembawa acara. Namun, Hilda melihat bayangan shaman di antara penonton. Hilda menjadi paranoid dan mengeluarkan pistolnya. Pertunjukan dimulai, di panggung ditampilkan 12 orang yang dipilih untuk The Chuling akan dibantai. Dengan tema dunia musim dingin dengan maskot sereal dan elf setan. Mereka mulai memilih 12 korban, memukul mereka sampai mati, menusuk mereka, mengeluarkan isi perut mereka. Tiba-tiba dia ingat bahwa Gideon telah menyelipkan sebilah pisau bedah kepadanya. Dia mulai memotong talinya. Saat akan menyerang panggung, Melanie mengaktifkan kalung lehernya dan membuatnya lumpuh. 4 orang menangkapnya, sementara seorang pria berpakaian kambing datang dengan palu untuk membunuhnya. Namun pria kambing itu justru menghabisi para penangkap Bu. Saat pria itu membuka penutup kepalanya, ternyata dia adalah Basho. Benny kemudian masuk dan ketiganya bersembunyi. Benny memberi Bu pistol knukle tembaga yang menembakkan peluru ketika dia memukul seseorang. Mereka bertiga mulai melawan para pembunuh bersama-sama. Mereka bertiga berhasil menghabisi semua, namun tiba-tiba Melanie muncul di atas panggung membawa senapan. Benny melompat melindungi Bu, membuat dirinya sendiri terkena tembakan dan tewas. Basho pun terluka parah. Bu berlari ke atas panggung. Menggunakan maskot nanas sebagai perisai, dia berhasil mengalahkan Melanie. Bu mengikat Melanie di kursi dan membunuhnya dengan kamera yang bergerak otomatis. Wajahnya tertusuk oleh duri logam kamera. Tubuhnya roboh ke lantai. Bo membantu Basho yang terluka dan dia akan membawanya menemukan Hilda. Di lorong, para penjaga menghadang Bu. Bu pun berhasil menghabisi mereka semua. Saat menoleh ke belakang, dia melihat Basho telah tewas karena luka-lukanya. Bu kemudian menemukan Gideon yang terluka parah. Gideon memberinya kartu kunci yang akan memberinya akses ke bunker. Bo masuk ke dalam lift menuju lantai dasar. Saat akan keluar lift, dia disambut oleh pria-pria yang menodongkan senjata padanya. Jun 27 berada di sana, di helmnya tertulis bahwa Hilda akan menemuinya. Bo melepas pedangnya. Bu dibawa masuk ke ruang tamu mewah. Bo mulai berputar saat dia melihat lukisan besar. Lukisan itu menampilkan keluarga Koi. Ternyata, Hilda adalah ibunya. Hilda mendekati Bu, menangis dan meminta maaf atas semua yang terjadi. Tiba-tiba, Bu mengingat semuanya. Saat itu, dia bukanlah korban tetapi sebagai penonton. Shaman bersama istri dan kedua anaknya hendak dieksekusi. Shaman memohon agar anak-anaknya diampuni tetapi Hilda hanya mengutuk mereka atas ketidakpatuhan mereka. Hilda menembakkan pistol yang dipegang Bu, membunuh istri dan kedua anak Shaman. Saat disuruh untuk menembak Shaman oleh ibunya,
Bu panik dan menembakkan pistolnya membabi buta. Bu berlari ke dalam hutan dengan penuh penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Namun Shaman menemukannya dan mulai mencekiknya. Bao telah tersadar dan perasaannya hancur mengetahui kebenarannya. Hilda memiliki kejutan lain untuknya. Jun 27 sebenarnya adalah Mina, adik perempuannya yang dia kira telah mati. Karena tidak mendapat tanggapan yang memuaskan dari Bu, Hilda lalu menyuruh Jun 27 untuk membunuhnya. Saat hendak membunuh Bu dengan kapaknya, Bo mengangkat tangannya, menunjukkan simbol yang pernah mereka berdua lakukan saat kecil. Jun 27 berbalik dan malah membunuh ibunya dengan menancapkan kapak di dahinya. Hilda pun tewas. Para penjaga segera menembaki Jun 27 dan Bu. Pertempuran sengit pun terjadi. Mereka keluar lift dan melihat Shaman sudah menunggu mereka. Shaman mengatakan bahwa Bu telah melakukan dengan baik tetapi itu belum selesai. Masih ada anggota keluarga Kou yang masih hidup. Bu tidak mau menyerahkan Jun 27 dan mereka bersiap melakukan duel 2 lawan 1. Namun meski dikeroyok, Shaman lebih unggul dan menghajar mereka hingga tak berdaya. Hingga pada satu titik, Bu merebut kalung yang dipakai Shaman yang berliontin batu tajam kecil. Namun, Shaman mendapatkannya kembali dan melukai lengan dan kaki Bu dengan kalung itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, Bu berhasil memenangkan pergumulan dan menusukkan batu tajam itu ke leher Shaman yang membuatnya tewas.